Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pengajian kitab Risalatul Jami'ah karya Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa radha wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wan nadhar bil istihgar ila muslimin wan nadhar fi baitil ghairi bi ghairi idnihi wa ghairi dhalik. Masih dalam pembahasan tentang kemaksiatannya mata, dan salah satu contoh kemaksiatan mata yang sudah kita bahas kemarin adalah memandang aurat atau melihat kepada yang bukan mahramnya. Berikutnya adalah melihat dengan pandangan meremehkan kepada saudara seagama, ngelirik dengan niat ngenyek, atau ngasih isyarat kepada orang tentang aibnya seseorang. Itu adalah termasuk kemaksiatannya mata. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha mengetahui pengkhianatannya mata. Dan bahkan bukan hanya itu, Allah juga tahu apa yang terlintas dalam pikiran kita, dalam hati kita masing-masing. Tidak ada manusia yang meremehkan orang lain kecuali dia merasa lebih daripada orang yang dia remehkan. Seorang alim nggak boleh dia merasa lebih dengan ilmunya. Justru dia harus merasa harus lebih bertanggung jawab untuk mengamalkan ilmu daripada yang awam. Orang yang kaya nggak boleh ngeremehkan yang susah. Kenapa? Justru dia harus banyak bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Justru yang kaya harus banyak sedekah. Justru yang kaya harus banyak hati-hati. Kenapa? Yang masuk surga duluan itu fuqara wal masakin, karena entengnya hisabnya mereka. Masuk surga duluan. Yang kaya panjang hisabnya. Itu pun kalau berhasil hisabnya masuk surganya keri-keri. Justru yang kaya harus lebih hati-hati. Yang tua nggak boleh ngasih pandangan remeh kepada yang muda. Kenapa? Justru yang tua harus lebih ingat sama yang namanya mati. Tapi sebaliknya yang muda juga nggak boleh merasa sombong dibandingkan dengan yang tua. Kenapa? Dia harus melihat bahwa yang tua ini lebih dulu kenal kepada Allah, lebih dulu ibadah kepada Allah, lebih dulu iman kepada Allah. Sementara saya begitu seharusnya. Jadi kalau kita punya sifat ini, sifat yang rendah hati, maka tidak akan pernah kita melihat orang lain kita lebih baik daripadanya. Kita selalu melihat diri kita ini lebih jelek, lebih rendah daripada orang lain. Dan itu adalah baik sebetulnya. Tidak ada seorang wali, seorang nabi kecuali mereka merasa dirinya paling banyak dosa. Tapi sebetulnya mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kapan kita merasa kita nggak punya dosa, saat itulah kita punya dosa terbesar. Akibat daripada kesombongannya kita.
pangkal daripada kemaksiatan itu ada 3. Ada yang dinamakan dengan kesombongan, kibir. Gara-gara kibir dan sombong, iblis keluar dari surga. Yang kedua, hiris, tamak, rakus, serakah. Gara-gara tamak, rakus, serakah, dilarang makan buah khuldi, dimakan sama Nabi Adam. Akhirnya keluar dari surga. Yang ketiga, pangkal kemaksiatan itu adalah hasad, sifat iri, dengki, benci kepada orang lain. Gara-gara sifat hasad inilah Qabil membunuh Habil, dan itu adalah pembunuhan pertama kali di muka bumi. Pangkal kemaksiatan salah satunya adalah kesombongan, kibir. Dikatakan oleh Imam Hatim Al-Asam, jangan pernah kita merasa sombong gara-gara ilmu. Tuh, lihat Bal'am bin Ba'urah matinya mati su'ul khatimah, walaupun dia adalah seorang yang berilmu. Jangan merasa sombong gara-gara tempat di mana kita kumpul. Oh, saya ahli masjid, saya ahli majlis. Nabi Adam itu kumpulnya dulu di surga, juga keluar dari surga. Jangan pernah sombong gara-gara kita pernah melihat orang yang soleh. Kerabat Nabi seperti Abu Lahab, Abu Jahal sering melihat Nabi, sering memandang wajah Nabi, tapi ternyata tidak mendapatkan manfaat apapun kecuali hanya semakin kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa sombong dengan ibadahnya. Kenapa? Tuh iblis Azazil dulu namanya, 80.000 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali sombong, tamat riwayatnya. Jangan main-main dah sama yang namanya sombong ini. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi saja daripada sifat sombong. Harus dilawan. Ya pastilah kita pernah kena yang namanya sifat kibir, sombong, tapi harus dilawan. Kalau enggak, kalau sampai kita yang kalah, yang kita pertaruhkan adalah surga. Yang kita pertaruhkan adalah nasib kita nanti di akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dikasih kuat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegur kepada iblis ketika Allah perintah iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an gimana? Ma mana'aka alla tasjuda id amartu? Iblis, apa yang mencegah kamu sehingga kamu enggan untuk nurut terhadap perintahku sujud kepada Adam? Lihat jawaban iblis, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam ya Allah. Engkau ciptakan aku daripada api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Lihat, ana khairun minhu, saya lebih baik dari dirinya. Wah, jatuh nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat sombong nyeritakno awake dhewe. Itu salah satu sifat sombong. Saya, aku, kulo, nyeritakno awake dhewe. Makannya di mana, dia beli apa, pergi kemana, sekolah di mana anaknya, misalkan, wah, isi ATM-nya, misalkan, kerja dapat gaji berapa, misalkan, sombong. Lihat bagaimana iblis ditanya, kenapa kamu nggak mau sujud kepada Adam? Kan aku perintah. Saya lebih baik dari dirinya. Nyeritakno awake dhewe. Yang kedua, kalimat lebih baik dari orang lain itu jelas tanda bahwa dia adalah orang yang sombong. Terus gimana jawaban Allah Subhanahu wa taala kapan mendapatkan jawaban daripada iblis?
Allah mengatakan fahbit minha fama yakunu laka an tatagabbara fiha. Keluar kamu dari surga iblis. Enggak ada tempat bagi orang yang sombong ada dalam surga. Enggak ada tempat bagi orang yang sombong ada di dalam surga. Fakhruj innaka minas saghirin. Keluar. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. 80.000 ibadah, 80.000 tahun ibadah enggak dianggap belas sama Allah Subhanahu wa taala. Kita gimana kalau kita sombong? Ini 80.000 tahun ibadah kepada Allah. Hitungan akhirat. Enggak diregani belas sama Gusti Pangeran gara-gara sekali sombong. Lagi gimana dengan kita terus sombong? Habis tamat riwayatnya kita. Fakhruj, keluar. Iblis keluar. Keluar, aku usir kamu dari surga. Fa innaka minas saghirin. Kamu ini kecil. Orang yang sombong itu sama seperti orang yang ada di puncak gunung. Wah, saya lebih tinggi dari orang lain. Wah, saya melihat apa yang orang yang tidak bisa melihat. Wah, saya menikmati apa yang tidak dinikmati oleh orang lain. Tapi orang melihat dia kecil. Dia merasa dirinya wah, nggak ada, cilik, bahkan kadang-kadang nggak ketok, kecil. Fa innaka minas saghirin. Dan itu berlaku sampai nanti di hari kiamat, di akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsaladzar dzar fi suwarir rijal. Orang-orang yang sombong itu kelak di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecilnya seperti kecilnya semut. Tapi visuari rijal. Fisiknya tetap normal seperti kita, dia punya mata, punya tangan, punya telinga seperti kita ini sudah. Tapi kecilnya seperti semut. Yakhshahumudz dzullu min kulli makan. Dia direndahkan dari segala penjuru nanti di akhirat. Orang yang sombong di dunia nanti di akhirat di hari kiamat akan dirupakan oleh Allah Subhanahu wa taala badannya kecil seperti sekecil semut. Dia akan mendapatkan kerendahan, kehinaan dari segala penjuru. Kemudian apa? Mereka digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke penjara yang namanya penjara bulas. Digiring oleh malaikat untuk masuk kepada penjara yang namanya penjara bulas, yang sekelilingnya adalah api. Kemudian yusqauna min usati ahlin nar. Dia orang-orang yang sombong ini disuguhkan, disajikan, dijamu dengan air perasan keringat, darah dan nanahnya orang-orang yang masuk neraka. Itulah yang disebut dengan tinatul khabal. Tinatul khabal adalah darah, nanah, keringat dan semua yang bercampur dari hasil siksaannya orang-orang yang masuk ke neraka. Disuguhkan dalam gelas, disuguhkan pada orang-orang yang sombong. Lihat. Fa innaka minas saghirin. Iblis, sekalinya kamu sombong, kecil kamu. Enggak ada nilainya sama sekali. Jadilah kita ini seperti bulan. Bulan itu di atas. Sekalipun kita lihat dari air yang mencerminkan bulan. Kita lihat air yang mencerminkan bulan di bawah, tapi sebenarnya bulan di atas. Jangan seperti asap. Ya, nggak pakai ditiup juga membumbung dengan sendirinya, tapi orang nggak senang. Siapa yang senang sama asap? Siapa yang nggak senang dengan bulan? Jadi orang rendah hati itu tidak merendahkan dirinya, justru kesombongan yang merendahkan diri seseorang. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Orang itu kalau tawadhu justru diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia akhirat. Kita kalau punya keluarga, sanak famili atau tetangga atau teman yang tawadhu, gimana? Apa justru kita rendahkan dia? Enggak, justru kita muliakan dia. Kita hormat sama dia, kita salut sama dia. Dunia belum akhirat. Gimana kalau ada orang sombong? Apa justru kita muliakan dia? Apa justru kita hormat sama dia, salut sama dia, respect sama dia? Enggak ada. Orang sombong malah gak direken belas, gak duit dulur, gak duit konco. Iso-iso gak duit tonggo. Dunia belum nanti ada di akhirat. Kecil, enggak ada nilainya. Pernah diceritakan
Ada orang berangkat haji. Ketika berangkat haji itu dia minta pengawalan. Rupanya penguasa atau enggak orang kaya minta pengawalan. Ya. Orang itu kalau haji justru diminta tawadhu. Justru diminta tawadhu. Nggak boleh pakai minyak wangi, pakaian ihramnya khusus, nggak boleh cukur rambut, iya, nggak boleh pakai penutup kepala, sebisa mungkin tidak beralas kaki dan seterusnya. Tawadhu. Ini di depan Ka'bah sombong minta pengawalan, bodyguard, suruh minggir orang-orang. Kenapa? Mau nyium Hajar Aswad. Mau nyium Hajar Aswad. Selesai Hajar Aswad. Setelah itu, setelah sekian tahun, ada orang Mesir, ada orang Irak, jalan-jalan di kota Baghdad. Di kota Baghdad itu ada jembatan, yang mana jembatan itu ada jembatan yang terkenal di zaman itu. Nggak ada yang lewat kecuali orang-orang kaya, orang-orang terkenal sudah. Kemudian orang dari Irak ini melihat ada yang minta-minta, beber kloso, minta-minta. Perhatikan, kayak pernah kelihatan orang ini ya. Di mana ya? Bukan di sini kok, bukan di Baghdad, bukan di jembatan ini. Enggak. Saya pernah kenal kamu. Di mana ya? Ingatan saya nyantolnya di Mekah. Tapi masa saya ketemu kamu di Mekah? Dikatakan, iya. Mungkin yang kamu maksud adalah pernah kamu ketika haji, tawaf, kemudian kamu lihat ada orang, kamu nggak kenal siapa dia, pakai bodyguard ngawal untuk nyium Hajar Aswad. Oh betul, kamu itu. Iya. Lah kok bisa begini? Ketika aku sombong di tempat orang tawadhu, maka aku direndahkan oleh tempatnya orang sombong. Ketika aku sombong di tempat orang-orang di situ bertadallul, merendahkan dirinya di hadapan Allah, sebagai sanksinya Allah rendahkan aku di sini tempatnya orang-orang kaya, orang-orang yang sombong. Gambaran. Jangan pernah sedikit pun kita meremehkan siapapun. Apa sih kibir itu? Kibir itu batarul haq, menolak kebenaran. Dikatakan juga kibir itu adalah ghamtun nas, meremehkan orang lain, sekalipun dengan pandangan, bukan hanya dengan ucapan. Pernah diceritakan ada seorang alim, seorang abid, ahli ibadah Bani Israel, ibadah sekian tahun, papasan sama si Toleh. Si soleh papasan sama orang yang toleh. Kalau soleh ahli ibadah, kalau toleh ahli maksiat. Ketika papasan sama-sama melengos, tapi tendensi melengosnya mereka, membuang mukanya mereka itu beda. Yang ahli maksiat membuang muka daripada yang soleh. Kenapa? Isin. Kok ya apes, preman seperti saya, sampah masyarakat seperti saya, ketemu orang alim, orang ahli ibadah, orang yang soleh seperti dia. Allah, apa sih? Isin, buang muka, pura-pura nggak ngeliat. Adapun orang yang soleh buang muka, kenapa? Duh, apes. Orang sebaik saya ketemu orang seburuk dia. Ini kalau sampai turun musibah gara-gara dia, kena pisan aku. Ngeremeh no. Si Bani Israel yang soleh ini punya karomah, kemana-mana diikuti sama awan. Begitu pisah, terpaut jarak antara mereka berdua, awan itu pindah ke ahli maksiat. Bingung. Akhirnya Bani Israel yang soleh ditanya kepada satu nabi yang hidup di zaman itu, kenapa kok saya nggak dapat lagi karomah? Wallahu alam. Ya tunggu kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak bisa ngomong kecuali dapat kabar, wahyu firman dari Allah. Setelah itu dapat kabar, dikatakan sama Allah, penyebab karomahnya kamu berhenti adalah karena kamu meletakkan kesombongan dalam buang mukanya kamu.
Terus orang yang soleh, orang yang maksiat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menyesal, merasa ada kekurangan terhadap dirinya. Ada orang itu maksiat sombong dengan maksiatannya, ini enggak, malu, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat akibat buruk daripada orang yang sombong walaupun hanya membuang muka. Nah, karena itu kadang-kadang amal yang kecil, amal yang sedikit itu lebih afdol daripada amal yang banyak. Kadang-kadang, bukan berarti ini wis nggak usah amal ake-ake, amal sendiri-sendiri, nggak usah, bukan begitu. Kita jangan pernah mengandalkan amal yang gede, amal yang berat. Kenapa? Biasanya amal yang berat itu diundat-undat, disebut-sebut, dipamer-pamer. Sedekah 2.000 gak usah pamer, 2 juta. Sedekah 100.000 hamba Allah. Sedekah 100 juta disebut sampai fulan bin fulan bin fulan. Kalau perlu alamatnya disebut juga sudah. Makanya dikatakan, satu amal yang sedikit, ya, kemaksiatan membuahkan taubat itu lebih baik daripada ketaatan yang membuahkan kesombongan. Dikatakan oleh seorang ulama, lebih baik aku tidur di malam hari tapi kemudian pagi harinya aku menyesal kenapa nggak bangun malam, daripada bangun malam di malam hari tapi paginya aku merasa lebih baik daripada orang lain. Tapi ini bukan gambaran ya wis lek ngono turu ae. Wong kita ini selama ini tidur juga nggak pernah nyesel kok. Duh kayak sok tanggir ngomong nggak ada. Ini kalau terjadi takdir gagal tahajud, terus kita nyesel gagal tahajud, itu lebih baik daripada orang tahajud merasa lebih baik daripada orang lain. Bukan berarti wes gak usah tahajud, sing penting nyesel. Mana ada orang sengaja nggak tahajud nyesel itu. Niat tahajud nggak takdir ya nyesel. Rencana nggak tahajud kok nyesel, ya nggak ada. Apalagi nggak tahajud sih sombong dengan hartanya, sudah nggak tahajud sombong dengan titelnya, nggak tahajud sombong dengan popularitasnya, sombong dengan sesuatu yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia. Sombong dengan dunia, sombong dengan ilmu aja nggak boleh, sombong dengan dunia bagaimana? Nah, dikatakan ya. Terus apa bedanya antara kibir dengan ujub? Kadang-kadang kita bingung. Kalau kita buka kamus, kibir dan ujub ini sama artinya, sombong. Tapi sebetulnya ada beda. Kalau ujub itu adalah i'tiqadun nafsi kamalah. Ketika seseorang merasa dirinya sempurna dan dia merasa bangga dengan kesempurnaan yang dia aku-aku. Di sisi yang lain dia lupa bahwa nikmat yang dia bangga-banggakan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Sombong dengan kekayaannya. Ini karena pintarnya saya, ini karena usahanya saya, ini karena kerja kerasnya saya. Lupa, nggak ada. Hadza min fadli rabbinya, nggak ada. Ini karena titipan amanat dari Allah, kedermawanan loman-lomannya Allah, nggak ada. Ini karena saya, ini karena saya, itu karena saya. Semuanya nikmat itu, apa yang dia bangga-banggakan dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Itu namanya ujub. Dan dia nggak ada rasa khawatir. Ini nikmat akan hilang sewaktu-waktu. Nggak ada. Gak utiblas. Selama saya kerja keras, pasti saya kaya selamanya. Itu merasakan. Perasaan dia selalu begitu. Nih. Kalau misal kapan dia ujub, merasa dirinya sempurna, yang mana kesempurnaan itu dia dapat dari usahanya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, kok dia merasa bahwa dia punya kedudukan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sudah sombong merasa punya kemuliaan di sisi Allah, itu namanya mudillun. Lebih parah lagi, sombong
tapi merasa punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin Allah itu timpakan kepada saya takdir yang buruk. Kurang apa saya? Sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, baca Quran, kurang apa? Nggak mungkin saya masuk neraka, itu nggak mungkin. Saya ini orang mulia, orang pilihan wali, saya ini wali. Misalnya. Oh, itu namanya mudil, lebih parah lagi. Kita taat, itu kan nikmat dari Allah. Jangan kita nisbatkan nikmat itu kepada diri kita, nisbatkan kepada Allah. Oh, ini ya karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu taala anhu arada, amal soleh itu akan menjadi besar justru kapan kita tutup dan kita anggap kecil. Amal soleh itu akan menjadi besar justru kapan kita sembunyikan dan kita anggap kecil. Oh, ini ya karena hidayah dari Allah. Kemudian kita sembunyikan, jangan sampai banyak orang lain tahu. Itu amal soleh. Kita amalnya dikit, pamer. Dan ujub itu adalah merupakan salah satu penyebab kibir. Jadi ujub itu adalah salah satu penyebab sifat kibir. Dan ujub itu adalah merupakan faktor yang menyebabkan orang lupa sama dosanya dia. Orang menganggap remeh dosanya dia. Oh, dosaku ini ya, istighfar ping 3 beres. Oh, dosanya saya sholat 5 waktu selesai. Oh, dosa seperti ini ya, Senin Kemis saya puasa, beres, gak ada masalah. Ini ujub. Akhirnya dia nggak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru jauh dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ujub itu membutakan dan menulikan daripada kemaksiatan, daripada pelanggaran-pelanggaran atau dosa-dosa. Dan dia ujub itu membuat dia lupa bahwa semuanya ini bermula daripada taufiknya Allah, hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya dia merasa aman terhadap neraka, merasa aman daripada su'ul khotimah, merasa aman daripada azab kubur. Ini adalah ujub. Ujub itu pangkal daripada kibir. Adapun kibir itu adalah talabun ulu wa tarafuq wa ta'addum alaihim. Minta diregani, minta dihargai, itu namanya kibir. Sehingga kalau orang yang kibir ini sukanya ngerendahkan orang lain. Kenapa? Dia minta diregani. Berarti kalau misal saya minta jenengan regani, berarti saya nganggep jenengan itu di bawahnya saya. Ngeremehno, ngenyek. Kamu harus bersikap seperti ini saya. Kalau enggak, itu namanya kibir. Dan dia merasa dirinya lebih baik daripada orang yang dia remehkan atau orang yang dia tuntut untuk memperlakukannya dengan mulia. Walhasil mau ujub, mau kibir, mau mudil adalah perangai yang buruk, wajib untuk kita jauhi kalau kita betul-betul serius ingin masuk surga. Nah, kemaksiatan mata yang terakhir diantaranya adalah melihat kepada rumah orang lain tanpa izin, ngintip. Dan ini termasuk kabair, termasuk dosa besar. Jadi jenengan kalau ketok pintu rumahnya orang, jangan diintip. Masih yo gak dibuka-buka. Kalau sudah merasa nggak ada orangnya atau mungkin tidur atau bagaimana, pulang selesai. Atau telepon gimana? Bukan terus diintip, ana wongnya apa gak sih? Jangan. Kenapa? Dosa gede loh. Loh kok bisa? Nanti akhirnya apa yang menjadi aib rumah tangganya dia ngeliat. Misal pas istrinya nggak kudungan, anak perempuannya nggak kudungan, si tamu ngeliat nanti. Boleh. Termasuk adab kapan kita ketuk pintu rumahnya orang. Setelah ketuk pintu kita membalikkan badan, pintunya kita belakangi, disingkuri. Ketuk pintu, mutar. Mau ngetok lagi, balik. Termasuk adab. Bukan apalagi dibuka pintunya ya. Oh, ono wong iki, Mbak. Dibuka pintunya tadi. Ya apa sih? Melancangi itu namanya. Ngintip itu melancangi. Lancang.
Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau sudah masuk rumahnya orang buta dan tuli. Maksudnya buta dan tuli apa? Nggak mau melihat tuli maksudnya apa? Rungokno, nguping. Apa? Ini yang punya rumah kok masuk ini ngomongno apa ini? Cocok ngerasanya aku. Jangan-jangan Sayyidina Utsman bin Affan kalau sudah masuk rumah buta dan tuli. Sebelum masuk sama setelah masuk nggak ada cerita. Kalau kita ada ceritoi, malah ada tambahan nih, bumbu nih. Aku mau tuh omahe fulan, ono iki. Ada itu, ada ini, terjadi itu, kamu tahu nggak? Dan seterusnya. Bumbu kabeh kadang-kadang. Jatuhnya bisa ghibah, kalau enggak lebih parah, fitnah. Rasulullah SAW bersabda, "Manit tala'a fi baiti qaumin bighairi idnih." Barang siapa yang ngintip rumahnya orang lain tanpa izin, faqad halal lahum ayyafda'u 'ainah. Telah halal bagi dia untuk ngulek matanya. Jadi kalau ada orang ngintip, diculek matanya, kalau perlu sampai ceplok, itu dalam syariat agama nggak kena hukumannya, nggak kena kisos. Yang nyulek nggak kena kisos, halal. Pernah ada satu sahabat bertamu ke rumah Rasulullah SAW. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW megang satu alat seperti sisir begitu, tapi agak panjang. Sisir dulu mungkin nggak seperti sekarang, agak panjang begitu. Kalau sekarang kan ada ringgit-ringgitnya itu. Ini sisir tapi agak panjang gitu. Kan ada sisir yang panjang itu ada. Megang gitu. Akhirnya dibuka sama Rasulullah, tamu tadi. Sahabat suruh masuk. Tak, saya kira nggak ada orangnya ya Rasul. Saya tadi ngintip ini dan itu, tak pikir nggak ada orangnya. Ya alhamdulillah ketemu jenengan. Apa kata Rasulullah? Coba saya tahu kamu ngintip, tak culek sampai aku. Coba tahu saya ngintip, kamu ngintip, tak culek sama sisir yang panjang yang lancip loh, tak culek sama saya. Terus kita berani ngomong, kejem ya Rasulullah ya. Kita berani ngomong gitu. Bukan, ini menunjukkan kebacut kalau ada orang ngintip itu. Rasulullah itu nggak mungkin nahi mungkar sampai keras, kecuali itu sudah keterlaluan. Ngintip itu dosa besar yang dianggap bukan dosa zaman sekarang. Dosa besar yang dianggap bukan dosa lagi zaman sekarang. Banyak dosa besar yang dianggap lumrah zaman sekarang, banyak. Yang ngerasani wong, yeah. Wah banyak. Termasuk kemaksiatan mata, melihat kemungkaran nggak mau merubah. Itu termasuk kapan mampu merubah tapi dia nggak mau merubah. Maksiat mata itu, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu melihat, menyaksikan satu kemungkaran, rubah dengan tangannya kamu. Dengan apa? Dengan kuasa. Kalau RT, RW dan seterusnya sampai ke atas, rubah dengan aturan. Kalau nggak mampu karena nggak punya kuasa, ya rubah dengan apa? Lisan. Ini untuk alim, untuk ustadz. Rubah dengan nasihat. Ya. 17-an ben-benan. RT RW coret, nggak boleh. Saya tidak setuju di kampung ini ben-benan. Dangdutan, nggak setuju aku. Hormat sama pahlawan kok joget-joget. Bapak mati aku joget-joget ya apa? Gitu no. Bapaknya kamu mati, terus aku joget-joget ya apa kira-kira? Ini pahlawan mati gugur, kamu joget-joget, mabuk mana? Biduan mana? Udele ketok, pupune ketok, apa maksudnya? Syukur. Bukan syukur, RT RW tanggung jawab. Tanggung jawab. Hati-hati, nggak gampang. Alim juga begitu, rubah dengan lisannya, rubah dengan nasihat. Kalau nggak mampu, terakhir adalah rubah dengan hatinya. Termasuk yang berkuasa adalah kapan orang tua melihat kemungkaran dari anaknya, suami melihat kemungkaran daripada istrinya, kakak melihat kemungkaran daripada adiknya, bos melihat kemungkaran daripada karyawannya. Karyawannya nggak sholat, pecat. Bikin rumah, bikin masjid, tukangnya nggak sholat, pecat. Ada apa? Bingung. Nggak ada tukang, beb, sing sholat, beb. Katanya siapa? Nggak ada. Ada. Kita nggak nyari, nggak mau usaha. Ada tukang yang sholat tuh ada. Siapa bilang nggak ada? Kita aja yang nggak berani ngambil resiko. Licik.
Membangun masjid tapi tukangnya nggak sholat, ya apa kira-kira? Masuk akal itu. Bangun masjid tapi tukangnya nggak sholat, masuk akal. Bangun rumah tukangnya nggak masuk akal, ridho balik kayak panganan, gak jumatan, gak sholat, apain? Gak ada tukang dosa lo ngomong gak ono. Gak ada tukang yang gak sholat, banyak. Saya pernah dulu, sekedar cerita, ada tukang. Ini cara, termasuk cara untuk merubah cara pandang seorang dari yang malas sholat jadi sholat. Ada tukang dulu bikin amben. Saya lihat kerja kan mulai pagi. Ini sudah jam 2 kok belum sholat zuhur. Tak omong. Bapak punya anak berapa? Punya cucu mungkin dan seterusnya. Cak omong basa-basi sedikit. Selesai. Kalau sakit ngomong lah. Oh nggih monggo Mas. Ini sudah jam 2. Jenengan paling eco wudu rin. Wudu, sholat. Wes, jenengan mau istirahat dulu boleh. Mau makan dulu boleh. Mau lanjut kerja boleh, terserah. Itu lebih enak. Kayak apa Pak? Soro-soro kerja lek gak sholat. Kok ndek urip ndek dunya soro, ndek akhirat soro. Wis mending sholat. Pertamanya mangkel mungkin. Apes duwe juragan model ngene. Sholat gak sholat diurusi. Biar nanti di akhirat baru dia tahu apa manfaatnya. Cara ngilang no mangkel tambahin nih Pak 50.000 buat jajannya jenengan. Hilang mangkel sama tukang gak sholat. Lek kon sholat sedino tak tambahi sakmene. Sholat nggak apa-apa. Yang penting kita nggak dosa. Masalah dia sholat gara-gara duit urusannya dia. Kan dia tahu itu nggak boleh. Selesai. Yang penting saya nggak dosa. Kita berani bayar besar untuk skillnya seseorang, tapi untuk akhirat kita nggak mau berani bayar besar. Bayar tambahan. Sholat ya, lek sholat tambah sakmene. Lek gak, mending aku golek tukang liyane wakeh sing gelem. Gitu seharusnya. Kita enggak. Medit. Sholat gak sholat gak penting, penting hasilnya bagus. Kemudian hasilnya bagus, masih gak sholat. Hasil orang sekarang ini sudah banyak melanggar aturan syariat tanpa dia sadar sebetulnya. Nah, ini termasuk kemungkaran yang harus dinahi mungkari. Nah, penting kita sudah menggugurkan kewajiban. Jalan hidup di tangan kita masing-masing. Bagaimana caranya kita selamat dunia akhirat? Ya kitalah yang punya usaha. Kita yang punya ikhtiar, bukan saya, bukan orang lain. Nah, mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang manfaat barokah, zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana.